maupun kenikmatan yang tidak nampak dari mata kita. Kenikmatan yang kita rasakan maupun kenikmatan yang tidak kita rasakan. Rahmat serta taufik hidayah dari Allah SWT telah diberikan kepada kita sebagai makhluk Allah SWT. Sudah sepatutnya kita sebagai manusia bersyukur kepada Allah SWT karena dialah yang menciptakan kita. Dialah yang paling agung. Dan kepadanya lah kita semua menyembah dan akan kembali kepada Allah SWT. Salawat serta salam, marilah kita sanjungkan kepangkuan besar Nabi, kepangkuan beliau Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana berkat risau beliau dan fikir beliau sehingga agama wujud dalam diri kita. Bagaimana risau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar semua manusia di seluruh muka bumi ini bisa masuk surga. Bagaimana cara beliau fikir? Yaitu dengan cara mendakwahkan agama. Maka agama disebar ke seluruh alam ini. Rasulullah SAW telah mengutus sahabat-sahabat beliau yang berjumlah 124.000 untuk menyebar ke seluruh alam. Mengenalkan tentang pentingnya iman dan amal soleh, yaitu agama Islam. Seperti yang tertulis dalam kitab suci Al-Quran, Allah SWT berfirman, Kama arsalna fiikum rasulam minkum. Sebagaimana telah kami utus seorang rasul dari kaum kamu sendiri, yaitu dari kaum manusia. Yatlu alaikum ayatina, yaitu untuk membacakan ayat-ayat Allah SWT. Wa yuzakkikum, dan mensucikan kita. Yang tadinya kita banyak berbuat salah, berbuat dosa. Yang tadinya kita masih jahiliyah, tidak tahu apa-apa. Bermaksiat, berjudi, menipu, korupsi, semuanya. Banyak melakukan kemaksiatan di dunia ini. Maka dengan datangnya Rasulullah SAW diutus ke muka bumi ini untuk mensucikan hati-hati para manusia yang dulunya kotor. Bagaimana biar hatinya menjadi bersih? Maka diutuslah oleh Allah SWT baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yu'allimukumul kitabah, dan membacakan isi-isi dari kitab Al-Qur'an. Bagaimana Allah SWT mewahyukan Al-Qur'an kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat. Dan para sahabat-sahabat pun menyampaikan kepada anak istri. Dan juga istri-istri, sahabat-sahabat semua. Apa yang disampaikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW yang diwahyukan, maka diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka walaupun zaman dulu tidak ada pondok pesantren, tidak ada taman pendidikan, tidak ada madrasah, tetapi agama maju dengan cepat, berkembang dengan cepat. Karena Rasulullah SAW buat dakwah seperti itu. Al-Quran turun satu persatu dari pelepah pohon, dari batu-batuan. Maka setiap wahyu datang dari Allah SWT, maka Rasulullah SAW langsung sampaikan kepada para sahabat-sahabat radhiyallahu anhum. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata, dan Rasulullah memberi contoh sunah-sunah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara hidup
untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat telah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di mana sunnah-sunnah beliau sudah contohkan. Sunnah baginda Nabi Muhammad SAW terbagi menjadi 3. Sunnah surah, sirah, sarirah. Bagaimana sunnah surah itu penampilan baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana baginda Nabi Muhammad mencontohkan memakai sorban. Kalau sholat memakai sorban. Itu sunnah baginda Rasulullah SAW. Dan juga memelihara janggut. Itu sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Dan juga memakai baju jubah. Itu sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana dalam kehidupan sehari-hari itu kita mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kalau kita benar-benar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW, maka kita akan meniru yang diidolakannya. Seperti artis-artis, kalau orang-orang mengidolakan artis-artis, maka akan meniru gaya-gayanya. Seperti Rhoma Irama. Dibuat orang seperti Rhoma Irama, rambutnya, bajunya, bawa gitarnya, itu seperti. Kalau itu orang-orang jahiliyah. Tapi kalau orang yang udah mengerti agama, maka dia akan menghidupkan sunnah, mengikuti seperti apa yang diperbuat oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Karena mengikuti sunnah baginda Nabi Muhammad SAW di zaman sekarang ini sangat berat. Banyak tantangannya, banyak ejekan. Maka kita harus kuat. Seperti sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Man tamasaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid. Barang siapa yang berpegang teguh pada sunnahku, dikala rusaknya umatku, maka baginya pahala 100 orang mati syahid. Zaman sekarang ini kita menghidupkan sunnah sangat susah. Malah orang lebih memilih gaya kebarat-baratan. Pakai baju, pakai jaket, pakai topi, pakai kacamata. Itu gaya-gaya orang Yahudi, orang kafir. Kalau Rasulullah tidak seperti itu. Bagaimana kita mencintai Rasulullah kalau tidak mengikuti cara-cara Rasulullah SAW? Dan juga sunnah kedua yaitu sunnah sirah baginda Nabi Muhammad, sunnah sirahnya. Bagaimana perilaku baginda Nabi Muhammad SAW? Beliau orangnya jujur. Bagaimana beliau sholatnya? Cara sholatnya baginda Nabi Muhammad seperti apa? Bagaimana cara wudhunya? Perilakunya tiap hari? Cara bermasyarakat? Semua sudah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga yaitu sunnah sarirah baginda Nabi Muhammad SAW. Bagaimana sunnah sarirah beliau? Kerisauan hati beliau memikirkan tentang umat. Bagaimana agar umat-umat baginda Nabi Muhammad SAW dari yang laki-laki